Langsung saya serahkan ke Bang Habonaran. Bagaimana tentang tema ini, Bang, yang semalam sama-sama kita sepakati? Silakan, Bang Habonaran. Oke, makasih Bang Aristo. Jadi ini topik yang sangat bagus ya, karena ini menyangkut doktrin primer lah ya, doktrin primer, terutama di Kristen gitu. Bagi kita juga ini doktrin primer karena kalau di Islam itu syirik itu tiada ampun ya. Kalau syirik itu tiada ampun, oleh karena itu memang kita perlu mencari tahu siapa sih sebenarnya the Lord God-nya Yesus gitu, yaitu Tuhan Allahnya Yesus kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, mungkin saya sharing aja dulu, sharing screen Bang Aristo, supaya saya tidak terlalu ngalor ngidul karangan bebas, tapi kita punya dalil yang kuat gitu Bang. Makasih Bang, permisi Bang. Nah, jadi ini topik yang sangat menarik, maka kemudian kita bertanya kepada Yesus ini, wahai Yesus, siapakah Lord God-mu gitu loh. Nah, cara menjawabnya kita harus hati-hati ya. Yang pertama, kita cari jawaban dari Bible dan bukan dari sumber lain. Jangan dari Quran itu, karena kita tidak mau ada pencampur adukan yang nggak perlu. Dan kemudian kita tidak perlu karangan bebas ya. Terus kemudian kita akan menggunakan dalil yang jelas dan tegas untuk menerangi dalil-dalil yang kabur dan bukan sebaliknya. Supaya apa? Supaya Bible itu tidak menjadi kitab suci yang kontradiktif, Yesus juga tidak menjadi pembohong, atau Yesus tidak juga menjadi penyesat, dan kita tidak tersesat, kita yang membacanya, dan kemudian kita tidak pusing sendiri gitu. Maka kemudian ini harus kita tanyakan kepada Yesus sendiri, wahai Yesus, siapakah Lord God-mu gitu. Nah, dari Bible kita ketahui jawaban Yesus adalah, pengutusku adalah satu-satunya God, Allah yang benar, Yohanes 17:3, God-ku dan God-mu, Yohanes 20:17, Tuhan yang Esa, Markus 12:29, Tuhan Lord langit dan bumi, Matius 11:25. Jadi ini jawaban dari Yesus atas pertanyaan kita ini tadi. Oleh karena itu, kalau menurut saya kita harus pegang kuat dalil ini untuk menerangi dalil-dalil yang mungkin muncul kabur gitu. Nah, lalu kemudian ada tambahan info yang perlu kita kita baca dari Bible. Di Bible disebutkan bahwa saat di sorga Yesus tuh bersebelahan dengan God-nya Yesus. Artinya kalau dalam bahasa yang lain itu disebut Yesus itu didekatkan dengan God-nya Yesus. Didekatkan bukan berarti harus nempel, bukan harus sangat dekat, pokoknya didekatkan gitu. Terus kemudian kalau kita baca juga di Bible ya, bahwa Esa itu artinya satu-satunya, one, alone, only, satu unik ya, karena tiada sama, tiada serupa, tiada tara gitu. Nah, dari sini ada satu kesimpulan yang kita dapat, bahwa Lord itu bukan God, tapi kalau God harus Lord gitu. Kepada manusia arti kata Lord adalah Tuan atau pemimpin, tapi kepada God arti Lord itu harus Tuhan pakai H. Khusus untuk kata Tuhan, Tuhan yang huruf besar semua, itu adalah nama ya, yang diduga sebagai nama. Tapi kata lain, kata LAI ya, Yesus itu tidak pakai kata YHWH. Nah, informasi ini mungkin kurang ya, karena kita harus cari dulu beberapa kata Lord yang digunakan di Bible. Untuk itu kita lihat lagi berikutnya. Lord itu berasal dari kalau di Greek ya, Yunani kurios, dan kemudian God itu theos gitu. Ada beberapa catatan. Yang pertama, kata Tuan pada Matius 28 itu juga pakai kurios gitu. Tuan. Sehingga kemudian itu tidak mungkin pemilik kebun anggur itu menjadi God, tidak mungkin. Lalu kemudian kata Tuan pada perasa tuan rumah di Markus 13:35 itu juga disebut sebagai kurios. Oleh karena itu, si kurios tadi, yang tuan rumah tadi, itu pastinya bukan God gitu. Lalu kemudian kata tuannya pada Matius 10:24 itu juga disebut sebagai kurios, tapi si kurios yang ada di Matius 10:24 ini pasti bukan God. Lalu kemudian kata tuannya di 1 Petrus 3:6 itu juga disebut sebagai kurios, tapi kurios yang di 1 Petrus 3:6 ini pasti juga bukan God. Kesimpulan kita apa? Lord itu bukan God, tapi kalau God harus kita panggil sebagai Lord gitu.
Kepada manusia, arti dari kata Lord adalah Tuan atau pemimpin, tapi kepada God, arti Lord adalah Tuhan. Khusus kata Tuhan, YHWH, itu nama, Tuhan gitu. Nah, terus kemudian, mungkin ada juga beberapa dari kita yang tidak puas dengan dalil di Yohanes 17:3, Yohanes 20:17, dan di Markus 20:9, dan kemudian Matius 11:25 tadi. Maka kemudian kita perlu membaca lebih lanjut tentang Bible gitu. Nah, ternyata ahli Taurat itu membenarkan keesaan God-nya Yesus gitu. Dan Yesus tidak membenarkan makna keesaan yang lain gitu. Mari kita baca di Ulangan 64. Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan, huruf besar semua, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya, Musa ikut di dalam itu. God-nya Musa dan orang Israel adalah Tuhan, Tuhan, dan Tuhan itu Esa. Dia yang bernama Tuhan adalah Esa gitu. Terus kemudian di Markus 12:28, Ulangan 64 itu di copy paste lagi oleh Yesus. Jawaban Yesus adalah, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan, the Lord, Allah, God, kita, Tuhan itu Esa. Nah, hal yang sama harus kita pakai di dua ayat ini. Kalau kata kita tadi Musa ikut di dalamnya, maka kemudian di kata kita ini pastinya Yesus juga ikut di dalamnya. God-nya Yesus dan God-nya orang Israel. Mohon catatan, ternyata Yesus tidak pakai kata Tuhan yang besar di sini, tapi beliau pakai kata Tuhan yang hanya T-nya yang besar gitu. Nah, terus kemudian catatan sedikit, perkataan Yesus ini dibenarkan oleh ahli Taurat. Dan kemudian dibenarkan lagi oleh Yesus. Lalu kemudian sehingga seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Artinya setelah berkata demikian, orang-orang itu terdiam dan tidak berani lagi menanyakan apapun kepada beliau. Artinya apa? Jawaban Yesus itu sudah sangat terang benderang, makjleb, sehingga kemudian tidak perlu dipertengkarkan lagi. Nah, lalu kemudian ada catatan. Lalu mengapa kok kemudian di zaman sekarang itu ada karangan-karangan macam-macam tentang Esa, tentang God-nya Yesus? Itu terserah kepada teman-teman Kristen gitu ya. Ya, itu terserah pada teman-teman Kristen. Terus kemudian yang kedua, isi perkataan Yesus di Markus 12:28-34 ini kemudian bisa diubah-ubah gitu loh. Diubah-ubah kalau memang Yesus tuh harus jadi God gitu. Jadi jika Yesus harus jadi God, maka dalil ini harus dikaburkan gitu. Yang pertama ya, yang biasanya dikaburkan adalah kata Esa ini dikaburkan menjadi kesatuan. Lalu kemudian kata-kata yang lain mungkin juga nanti bisa muncul waktu diskusi ya. Nah, semestinya makna Esa itu jangan diartikan seperti yang sekarang. Semestinya Esa tidak diartikan sebagai ada tiga pribadi God yang sama-sama God. Jadi kalau di dalam Trinitas itu ada tiga God yang berbeda, tapi kemudian sama-sama God. Artinya apa? Ini sudah berbeda dari yang disampaikan oleh Yesus gitu. Harusnya teman-teman Kristen mengembalikan makna Esa itu kepada orang-orang Yahudi yang sekarang, yang sampai sekarang belum mengimani Trinitas. Belum mengimani, maksudnya Yahudi itu tidak mengimani Trinitas. Memang ada sih orang Yahudi yang kemudian jadi Kristen, tapi itu juga kita anggap sebagai bukan ajaran Yahudi gitu. Terus kemudian ada lagi satu ayat yang sangat populer, Yohanes 17:3, itu juga seringkali kemudian dikaburkan, padahal ayatnya sudah jelas gitu. Nah, inilah tadi yang saya sebutkan pertama tadi. Kita harusnya menggunakan dalil yang jelas dan dalil yang tegas untuk menerangi dalil yang kabur, bukan sebaliknya. Tapi karena Yesus harus jadi Tuhan, maka beberapa orang itu memang mengubah dalil yang sudah jelas menjadi dalil. Iya. Tunggu ya, saya lagi live ini. Bang Aristo suaranya masuk, Bang. Terus kemudian ini sudah. Ya, bicara sudah. Bang Aristo, suaranya masuk. Nah, jadi lalu berikutnya ya, jadi di Yohanes 17:3 ini adalah dalil yang sudah jelas dan tegas. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya God, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, coba kita pelajari video-video dari beberapa pihak ya.
bagi teman-teman Trinitas yang pada dasarnya itu politeis tapi tidak diakui gitu ya, itu mereka menyebut God Bapa itu mengutus God Anak gitu loh. Jadi Tuhan mengutus Tuhan gitu. Ada dua God yang beda tapi sama-sama God. Itu bagi teman-teman Trinitas gitu. Bagi Oneness ya, ini ayat ini diganti atau bukan diganti ya, dimaknai menjadi Yesus mengutus Yesus. Karena hanya ada satu God, yaitu Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus gitu. Lalu bagi minoritas yang seringkali diartikan sebagai orang-orang sesat, Unitarian, itu diartikan sebagai Allah Bapa mengutus anak Allah gitu. Tapi anak Allah itu bukan Allah anak, tapi hanya nabi. Bagi Muslim ini simple aja, ayat ini simple. Allah mengutus Yesus, seorang utusan bagi Bani Israel. Artinya teman-teman Muslim itu menggunakan ini apa adanya tanpa ada syarat, tanpa ada embel-embel. Lalu yang terbaru ada beberapa pandangan juga yang menyebut bahwa satu-satunya Allah itu Allah Bapa maksudnya. Jadi di dalam kurung ini ada kata Bapa supaya Trinitas itu jadi betul gitu loh. Jadi kemudian kesimpulannya sekali lagi, wahai Yesus, siapakah Lord God-mu? Jawabannya adalah pengutus Yesus adalah satu-satunya God Allah yang benar. God-ku dan God-mu, wahai teman-teman Kristen, Tuhan yang Esa seperti Esanya orang Yahudi, Tuhan Lord langit dan bumi itu. Bukan Esanya Trinitas, tapi Esanya orang-orang Yahudi. Saya kira demikian Bang, terima kasih.